Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang berbahagia, selamat belajar di rumah. Kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kelas 8 semester 1 yang tentunya ini bukan hal yang asing bagi kita, karena pembahasan kita kali ini masuk bab 2 tentang hal yang sangat berkaitan dan bersentuhan dengan kehidupan kita. Setiap hari kita bertemu dengan ini di media elektronik, media cetak, maupun di jalan-jalan. Semuanya kita akan bersentuhan dengan bab yang akan kita pelajari ke depan. Jadi tetap semangat, selalu ikuti video ini beberapa menit ke depan agar kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Rofiuddin dari SMP Negeri 1 Jombang, MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Jombang. Perhatikan, ini yang selalu kita saksikan, yang bersentuhan dengan kehidupan kita. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini jika kita melihat tayangan-tayangan ini? Contoh yang ketiga. Ya, ini yang akan kita bahas. Iklan, slogan, dan poster. Tentu bukan hal yang asing kan? Perhatikan. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam bab ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Sedangkan yang keempat adalah menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Yang keempat, diharapkan siswa mampu menyajikan atau menulis iklan, slogan, atau poster dengan memperhatikan pola penyajian dan kaidah kebahasaan. Hal-hal itulah yang akan coba kita capai. Silakan tonton terus video ini, selalu semangat dan selalu konsentrasi. Iklan. Jika berbicara tentang iklan, tentu selalu menghiasi kehidupan kita. Kita nonton televisi, ada iklan. Kita membaca koran, ada iklan. Bahkan kita jalan-jalan pun, di pinggir jalan selalu ada iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Itu pengertian tentang iklan. Perhatikan contoh ini. Ini adalah contoh iklan yang dikeluarkan oleh Telkom. Contoh yang kedua, Milo. Sering kita jumpai. Sekarang masuk pada jenis-jenis iklan. Jenis iklan yang dilihat dari media. Yang pertama, ada yang menggunakan media cetak. Contohnya, iklan baris, iklan kolom. Media cetak itu bisa surat kabar, bisa majalah. Ya. Apa itu iklan baris? Seperti apa contohnya? Bagaimana iklan kolom? Perhatikan contohnya. Ini adalah contoh iklan baris. Perhatikan, mempunyai bahasa yang spesifik, menggunakan singkatan-singkatan yang memang perlu pemahaman khusus. Itu yang namanya iklan baris. Disebut iklan baris karena apa? Memang dia menggunakan baris-baris yang tidak boleh panjang, karena berkaitan dengan ruang yang tersedia
berkaitan juga dengan pembiayaan. Jika memasang iklan baris semakin singkat, otomatis semakin murah pembiayaannya. Ini adalah contoh iklan kolom. Disebut iklan kolom karena memang lebarnya sesuai dengan kolom yang ada di surat kabar. Kecil dan justru lebih efektif. Sekarang jenis iklan yang dilihat dari media elektronik. Ada iklan radio, iklan televisi, ada juga iklan film, dan iklan internet. Jika kalian mendengarkan radio, pasti ada iklan. Meskipun mungkin saat ini radio bukan hal yang familiar bagi kalian, ya. Di iklan televisi apalagi, setiap hari kita nonton televisi akan selalu ada yang namanya iklan. Iklan film, bagi kalian yang nonton sinema di gedung bioskop, selalu diawali dengan adanya iklan. Yang terakhir adalah iklan internet. Setiap kita mengakses internet akan selalu ada iklan. Membuka medsos, ada iklan. Apapun, itu zaman atau era saat ini. Jenis iklan yang kedua adalah dilihat dari isinya. Ada yang namanya iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga adalah iklan penawaran. Seperti apa contohnya? Ini contoh iklan pemberitahuan. Jadi, sebuah perusahaan memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa per tanggal sekian-sekian akan ada pengumuman seperti ini. Ini namanya iklan pemberitahuan. Berikutnya, iklan layanan masyarakat. Ini contoh yang dikeluarkan oleh perpajakan. Tidak banyak kata, tetapi mendominasi gambarnya. Ayo peduli pajak. Ini contoh iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, contoh iklan penawaran. Misalnya, lowongan pekerjaan. Dibuka lapangan pekerjaan untuk spesifikasi atau pendidikan seperti dan sebagainya, itu contoh iklan penawaran. Itu adalah contoh-contoh iklan yang dilihat dari isinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Itu pengertian slogan. Contoh, pendidikan adalah jalan, bukan tujuan. Tidak banyak kata, tetapi punya kedalaman makna. Pendidikan adalah rahasia sukses kehidupan. Ini tentang slogan lingkungan. Alamku lestari, jiwaku asri, alamku sedih, jiwaku mati. Di sana ada kesamaan bunyi atau yang biasa disebut dengan rima. Orang terpelajar akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Pola makan sehat mencegah penyakit berat. Berikutnya contoh, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Ini adalah tagline atau semboyan atau slogan yang dimiliki oleh produk teh botol sosro. Sehingga kalau misalnya kita menyebut satu kata atau beberapa kata depannya, apapun makanannya, langsung kita ingat minumannya teh botol sosro. Jadi kekuatan slogan itu tidak banyak kata tapi mudah diingat. Contoh produk Denko dengan beberapa kata aku dan kau, suka Denko. Begitu kuat sekali sampai sekarang pun slogan ini selalu dipakai oleh produk Denko dalam memasarkan produknya di dalam iklan-iklan yang dipasang. Berikutnya adalah berapa lapis? Ratusan. Tahu kalian? Slogan apa ini? Ya, Tinggo. Dengan kekuatan kata-kata yang begitu sederhana, tapi sangat mengena. Berapa lapis? Ratusan. Selalu kita ingat tentang Tinggo, tidak mungkin yang lain. Itu beberapa contoh anak-anak tentang slogan yang kita jumpai di dalam kehidupan nyata, baik di dalam iklan elektronik maupun yang di media cetak. Ini contoh, nyatanya nyegerin. Hanya 2 kata, nyatanya nyegerin. Ini hanya memang milik Sprite.
bukan yang lain. Dengan dua kata ini punya kekuatan. Ini yang disebut dengan slogan, punya kekuatan, mudah diingat. Kalau kita ngomong nyatanya green, orang akan selalu ingat tentang Sprite. Ada juga minuman yang lain, rasanya ada manis-manisnya, ya tentu kalian tahu kan iklan apa itu. Pembahasan berikutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Perhatikan. Poster adalah suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, ada gambar, atau perpaduan keduanya yang bertujuan memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Jadi bisa berupa teks, gambar, atau perpaduan keduanya. Itu poster. Perhatikan contoh poster yang dipasang di sekolah. Contoh yang lain, misalnya dengan kalimat-kalimat yang menggelitik. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Kadang-kadang butuh sesuatu yang unik agar mudah diingat dan menjadi pusat perhatian. Ini contoh-contoh poster. Tidak banyak kata, tapi katanya jelas, kemudian ditunjang dengan gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Sekarang pola penyajian. Mau bentuknya iklan, mau bentuknya slogan, ataupun mau bentuknya poster, selalu ada yang namanya pola penyajian. Tapi semuanya sebenarnya kekuatannya ada pada iklan, karena iklan itu lebih komplit daripada yang lain. Pola penyajian ada dua, ada pola penyajian secara lisan dan ada secara tulisan. Kalau secara lisan dan tulisan tentu dimiliki oleh iklan, karena memang iklan itu bisa secara lisan, bisa juga secara tulisan. Kalau secara tulisan pola penyajiannya berarti maksudnya di media cetak. Tapi kalau secara lisan biasanya iklan akan dimuat atau ditayangkan di media elektronik seperti radio ataupun televisi. Sementara pada pola penyajian. Iya, sekarang kita masuk pada pola penyajian. Iklan, slogan, dan poster sebagian mempunyai pola penyajian yaitu lisan dan tulisan. Tetapi kalau kita runut lebih jauh, sebenarnya pola penyajian yang paling lengkap itu adalah dimiliki oleh iklan. Karena apa? Iklan bisa masuk pada pola penyajian lisan maupun tulisan. Dalam penyajian secara lisan, iklan masuk pada media elektronik seperti radio ataupun televisi. Sementara kalau pada pola penyajian tulisan, iklan bisa masuk ke media cetak, bisa koran ataupun majalah. Sementara poster misalnya, dia tidak akan mungkin masuk ke pola penyajian lisan. Karena apa? Poster itu punya karakteristik, dia pasti berbentuk tulisan. Karena apa? Pengertiannya adalah poster itu plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Itu tentang pola penyajian, tentang iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita berbicara tentang struktur. Yang pertama, strukturnya adalah ada yang namanya pengenalan produk. Baik iklan maupun poster pasti akan ada produk yang ingin ditawarkan. Nah, produknya apa? Diperkenalkan di dalam teks iklan tersebut. Yang kedua, pernyataan yang bersifat persuasif atau yang mengajak atau membujuk. Di mana-mana yang namanya iklan, secara implisit maupun eksplisit, secara nyata ataupun tidak nyata, pasti akan ada yang namanya pernyataan persuasif. Karena apa? Di mana-mana iklan selalu persuasif, ingin mengajak, ingin membujuk agar orang melakukan sesuatu, membeli ataupun menggunakan sesuatu yang ada di dalam iklan tersebut. Dan yang ketiga, ada slogan. Nah, slogan akan masuk dalam struktur iklan, termasuk poster, karena kekuatannya di situ, mudah diingat. Ada dalam bahasa Inggris misalnya contoh, just do it. Ini sudah mendunia. Kalian tahu slogan yang berbahasa Inggris itu milik siapa? Orang selalu ingat, just do it, pasti milik Nike. Tidak mungkin yang lain. Ya. Yang keempat, ada gambar atau logo perusahaan atau nama produknya. Itu struktur secara umum yang ada dalam iklan. Perhatikan. Berikutnya kita masuk pada ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, selalu menggunakan kalimat persuasif. Itu ciri kebahasaan pertama, selalu menggunakan kalimat persuasif. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa berupa kalimat yang persuasifnya itu implisit ataupun eksplisit, tersurat maupun tersirat.
Kemudian berbicara sebagai subjek orang pertama, maka rata-rata di dalam iklan itu di kalimatnya menggunakan kata kamu atau Anda atau kalian. Artinya pembicara itu menggunakan sebagai subjek orang pertama. Yang ketiga, bahasanya komunikatif, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak perlu panjang, singkat, tapi mengena dan orang selalu cenderung mudah mengingatnya. Itu ciri-ciri kebahasaan, ada 3. Perhatikan, karena nanti akan kalian aplikasikan di dalam pola pembelajaran berikutnya ketika kalian harus menulis teks iklan. Secara grafisnya bisa saya sampaikan kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat imperatif, berima atau puitis, berkesan positif, dan ringkas. Persuasif itu mengajak. Imperatif itu apa? 3, 2, 1, action. Ya, sekarang kita masuk pada grafis bagaimana tentang ciri kebahasaan yang ada di dalam iklan, poster maupun slogan. Ini sebagian besar memang fokusnya pada iklan karena iklan itu lebih komplit. Ciri kebahasaannya secara grafis dia mengandung atau menggunakan kalimat persuasif, kalimat yang membujuk, merayu, karena memang kekuatannya di iklan intinya adalah bagaimana orang lain bisa menggunakan barang atau menggunakan jasa yang ada dalam iklan tersebut. Kemudian ciri kedua adalah menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat bisa berupa kalimat larangan atau kalimat ajakan. Itu contoh kalimat imperatif ya. Kemudian ciri yang ketiga, berima atau puitis. Berima atau puitis punya apa? Persamaan bunyi. Yang keempat, berkesan positif karena membangun imajinasi, membangun image masyarakat agar membeli produk atau menggunakan jasa harus berkesan positif. Yang kelima, ringkas, padat, penuh makna, dan mudah diingat. Itu ciri-ciri kebahasaan di dalam teks iklan. Perhatikan sekarang, kita kembali pada contoh iklan Telkom. Perhatikan, ini sering kita jumpai. Perhatikan bagaimana coba kita analisis unsur-unsur atau struktur yang ada di dalam iklan ini. Yang atas itu adalah pengenalan produknya. Jadi Telkom mengeluarkan produk berupa Speedy. Di atas dia dipasang Speedy, itu adalah pengenalan produknya. Kemudian kita lihat berikutnya, ada tulisan berbahasa Inggris itu adalah slogannya. Slogan hanya milik Speedy, tidak mungkin dimiliki oleh orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat slogan itu harus spesifik, punya karakteristik yang belum pernah digunakan orang lain, belum pernah digunakan di produk lain, yang kita ciptakan dengan tujuan menguatkan produk dan mudah diingat oleh konsumen. Kemudian kalimat-kalimat persuasifnya, karena ada dengan kekuatan sekian-sekian dan sebagainya, itu adalah kalimat-kalimat persuasifnya, kalimat untuk mengajak, membujuknya, agar orang akan menggunakan produk berupa Speedy ini. Dan yang keempat, logo perusahaan. Di bawah ada Telkom Indonesia, mempertegas bahwa ini adalah miliknya Telkom. Itu ya, ini contoh yang pertama. Yang kedua, produk Nuvo. Ada pengenalan produknya, namanya Nuvo Family. Kemudian kalimat persuasifnya atau imperatifnya ada pada kata penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Itu kalimat persuasif sekaligus juga kalimat imperatif. Ajakan, membujuk, merayu. Juga ada kalimat persuasif imperatif yang lain adalah ciptakan hari-hari anti kuman. Harapannya dengan iklan ini, mari kita ciptakan hari-hari anti kuman. Kemudian ada slogan Nuvo Family, ciptakan, dan seterusnya. Itu adalah contoh slogan yang dipasang atau yang memang hanya dimiliki oleh Nuvo Family. Dan jangan lupa ada logo perusahaan. Sana ada kata Wings. Itu logo perusahaan untuk contoh iklan Nuvo Family kali ini. Sekarang kita masuk pada fungsi iklan, poster maupun slogan. Yang pertama, sebagai wadah informasi mengenai sesuatu hal. Jadi para pemasang iklan itu ingin memanfaatkan iklan dan poster itu sebagai wadah informasi. Apapun informasinya, apakah berupa layanan masyarakat, berupa produk, pemberitahuan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat berkomunikasi antara penulis dengan membaca.
antara pemilik perusahaan dengan calon konsumennya. Itu fungsinya ada dua. Berikutnya tujuannya. Tujuan orang menulis iklan ataupun poster adalah untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menurutinya. Jika misalnya berupa produk, harapannya adalah tujuannya calon konsumen membeli produk tersebut. Jika itu berupa layanan masyarakat, misalnya ayo taat pajak, berarti poster itu mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Sekarang kita masuk pada unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Yang pertama ada yang namanya sumber. Artinya apa? Sumber itu adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana. Jadi yang unsur pertama pasti akan ada yang namanya sumber. Yang kedua ada pesan yang disampaikan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Verbal itu berarti menggunakan kata-kata, kalau non-verbal mungkin hanya berupa gambar, tapi seolah-olah gambar tersebut berbicara. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan oleh sumber pemasang iklan. Yang ketiga, unsur pembentuknya adalah ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana yang lain. Kalau misalnya media yang dipakai adalah media cetak, bisa menggunakan surat kabar, bisa menggunakan majalah. Kalau mau masang di media elektronik, bisa menggunakan jasa radio maupun televisi. Meskipun semuanya berkaitan dengan pembiayaan, karena setiap media cetak mempunyai basis pembiayaan yang berbeda-beda. Ataukah hanya sarana-sarana yang lain, misalnya hanya menggunakan banner besar, baliho, atau apapun yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Jadi semua bergantung apa yang kita kehendaki di dalam memasang iklan maupun poster. Unsur berikutnya adalah ada yang namanya penerima. Tentunya kita mau memasang iklan maupun poster akan ada penerimanya. Siapa itu? Bisa individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Kalau misalnya produk yang kita tawarkan adalah susu, maka otomatis yang kita jadikan sasaran adalah bisa anak-anak, bisa orang tua yang memang sayang pada anaknya. Yang kelima ada yang namanya efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi setelah mendapatkan iklan atau poster, ada efek yang ingin didapatkan dari situ. Yang terakhir, unsurnya adalah umpan balik. Adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang digendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan. Jadi ujung-ujungnya silakan membeli produk ini, silakan menggunakan jasa ini. Jadi itu adalah 6 unsur-unsur pembentuk di dalam iklan, slogan, dan poster. Sekarang perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, bisa dengan unsur gerak dan suara. Bayangkan di situ bahwa iklan itu lebih kompleks. Dia memadukan unsur gambar, ada kata-kata, bahkan bisa dengan unsur gerak dan suara. Karena apa? Dia bisa masuk dengan pola penyajian lisan maupun tulisan. Dia bisa masuk ke media elektronik, bukan sekadar hanya media cetak. Jadi kalau misalnya media cetak, dia mungkin cukup dengan gambar dan kata-kata. Tapi kalau menggunakan media elektronik, tentunya ada unsur gerak dan suara. Misalnya, ini saya coba menyampaikan atau menayangkan kumpulan iklan yang sering kita jumpai di televisi. Ada kata-kata, ada gambar, ada gerak, ada suara, lengkap, komplit. Sehingga memang iklan itu jauh lebih menarik, terutama iklan yang ada di televisi. Ini contoh yang ada dalam MNC. Yes. Ini iklan White Coffee. Dengan tayang-tayang ini harapannya apa? Mungkin tidak ada suara, tetapi hanya gerakan. Dan itu lebih mengena di masyarakat. Bergantung pada bagaimana penciptaan iklan itu agar lebih tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang penting apa? Efeknya, membeli atau tidak, menggunakan jasa ataupun tidak.
Ini contoh-contoh yang cukup banyak. Berikutnya, apa yang membedakan dengan slogan? Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi fokusnya pada kata-kata. Tidak ada gambar, karena slogan itu hanya kata-kata. Bisa berupa frase, bisa berupa kalimat. Tapi dia punya kekuatan, karena slogan itu justru yang memperkuat pada sebuah produk ataupun jasa. Iklan ada slogan, poster ada slogan. Slogan yang baik sehingga mudah diingat oleh masyarakat, mendarah daging ibaratnya begitu. Kalau kita ngomong seperti ada manis-manisnya, kita ingat le minerale. Kalau kita bicara just do it, kita ingat Nike. Kita berbicara tentang nyatanya green, kita ingat Sprite. Itulah kekuatan slogan. Cukup kata-kata tetapi punya makna yang sangat kuat di dalam menunjang iklan maupun poster. Sedangkan ini contoh ya, kayak ada lemnya gitu, no bogies. Nah, siapa yang tidak kenal ini? Ini kekuatan slogan. Jadi slogannya ada pada kata-katanya. Dia menempel pada produk Sprite sebagai kekuatan baru. Tanpa ada kata-kata atau slogan itu, ya mungkin tidak akan begitu bermakna. Ini contoh slogan raih prestasimu, sukses menantimu. Ada rima, ada puitisnya, ada persamaan bunyi. Raih prestasimu, sukses menantimu. Memang sengaja dibuat seperti itu sehingga melengkapi poster ini. Slogan itu punya kekuatan menunjang pada gambar itu. Raih prestasimu, sukses menantimu. Dibuat persamaan bunyinya seperti itu. Sedangkan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Dan spesifiknya dia dipajang di tempat-tempat umum. Dia tidak mungkin yang namanya poster muncul di dalam teks media elektronik, tidak. Kita jalan di pinggir jalan ada yang namanya billboard yang besar. Isinya bisa berupa iklan, tetapi media yang dipakai adalah poster. Sana juga menawarkan produk ataupun jasa, tetapi pemasangannya di tempat-tempat umum. Itu yang membedakan antara iklan dengan poster. Dia ditempatkan di tempat-tempat umum. Contoh, sekolah adalah rumah kedua kita. Cukup dengan beberapa kata dan gambar. Itu poster. Ini cocoknya di mana? Ditempel di sekolah, di dinas pendidikan. Tidak mungkin ini kita jumpai di dalam televisi. Kalaupun ada itu mungkin hanya sebatas pengenalan tentang iklan layanan masyarakat, tapi ini lebih ke poster. Bergantung pada bagaimana dia dipasang, di mana dia dipasang. Di tempat-tempat umum, berarti dia adalah poster. Untuk lebih memperjelas atau lebih memahami tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster, kalian perhatikan tabel berikut ini. Iklan mempunyai unsur yang jauh lebih komplit daripada yang lain. Iklan itu mempunyai unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Karena dia memang sangat fleksibel. Bisa ada di media cetak, bisa ada di media elektronik. Sehingga kalau misalnya di media cetak, pasti dia hanya akan punya unsur gambar dan kata-kata. Tapi kalau dia masuknya di media elektronik seperti televisi, maka dia akan ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kalau misalnya iklan masuknya di media elektronik radio, tentu saja tidak ada gerak, ada suara. Ya. Beda dengan slogan. Slogan unsurnya hanya satu, kata-kata, karena dia memang kekuatannya ada pada kata-kata. Kata-kata slogan itu bisa masuk ke dalam iklan, bisa masuk ke dalam poster. Itu fleksibelnya begitu. Jadi slogan itu pada kata-katanya yang dipakai di mana? Bisa di iklan, bisa di poster. Dengan perbedaan yang ketiga, poster itu mengutamakan atau unsurnya adalah pada gambar dan kata-kata. Dia tidak akan ada gerak, dia tidak akan ada suara. Itu jelas ya? Baik. Sekarang masuk ke tahap-tahapan berikutnya tentang langkah-langkah penulisan. Langkah pertama adalah buatlah pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Jadi nanti kalian akan menulis sebuah iklan
baik iklan berupa produk ataupun jasa. Yang pertama adalah mencoba membuat langkah-langkah yang pertama, buatlah pernyataan yang menarik perhatian khalayak, karena itu adalah agar ada respon, ada namanya apa? Human interest kalau dalam bahasa Inggrisnya begitu. Menarik perhatian. Contoh, ada iklan bunyinya begini, Anda sering stres, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu 30 menit. Ini kan contoh sebuah pernyataan yang membuat orang memperhatikan. Itu bisa kita pasang dalam sebuah teks iklan kita. Yang kedua, menawarkan solusi. Solusi apa yang kita tawarkan dalam iklan kita? Contoh, ramuan jamu ini mampu meningkatkan daya imun tubuh Anda pada masa pandemi COVID-19. Nah, sedang trending ya. Jadi, ada solusi. Ramuan jamu ini mampu meningkatkan daya imun tubuh Anda pada masa pandemi COVID ini. Jadi, ini mencoba memberikan solusi. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah menunjukkan bukti. Dengan adanya bukti, tentu saja calon konsumen bisa lebih yakin bahwa produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu benar-benar sudah terbukti melalui riset atau apapun. Misalnya, riset memperlihatkan bahwa berat badan orang akan turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode ini. Jadi ada riset yang coba kita angkat ke dalam teks iklan atau poster kita, sehingga orang lebih percaya, oh ternyata produk itu memang sudah dibuktikan dengan adanya riset, sehingga orang lebih percaya. Ada yang menggunakan semacam testimoni, boleh. Itu adalah menunjukkan bukti bahwa produk atau jasa itu benar-benar bagus, yang layak untuk dipakai oleh masyarakat. Nah, sekarang siapkan kertas ataupun alat-alat yang lain, alat tulis yang lain. Perhatikan kegiatan siswa setelah kalian melihat tayangan mulai dari awal sampai penghujung tadi. Apa yang harus kalian tindak lanjuti? Ini adalah kegiatan siswa kalian. Yang pertama adalah coba jelaskan pengertian, fungsi dan tujuan iklan, slogan dan poster. Jelaskan unsur-unsur pembentuk iklan, slogan dan poster. Untuk melihat pemahaman kalian, boleh kalian putar ulang video ini untuk menjawab soal ini. Saya ulang lagi, jelaskan pengertian, fungsi dan tujuan iklan, slogan dan poster. Yang kedua, jelaskan unsur-unsur pembentuk iklan, slogan dan poster. Kalau kalian memperhatikan mulai dari awal sampai akhir, tentunya kalian tidak akan kesulitan untuk mengerjakan atau melakukan kegiatan ini. Perhatikan iklan ini. Dari iklan ini, coba simpulkan informasi, pesan atau ajakan di dalam iklan atau poster di atas. Sekali lagi, simpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan atau poster di atas. Iklan yang kedua, ini poster kedua ya, yang dikeluarkan oleh BNN Jombang. Simpulkan nanti di lembar kerja kalian. Iklan yang ketiga, simpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan atau poster di atas. Poster yang keempat, simpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam poster di atas. Dan tugas kalian adalah buatlah sebuah iklan dengan terlebih dulu menentukan jenis barang atau jasa yang akan kalian tawarkan. Jadi coba kalian menyiapkan kira-kira mau membuat iklan apa, dengan menjual barang atau jasa apa, ditentukan dulu. Kemudian susunlah iklan tersebut dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Perhatikan tadi yang tayangan saya yang awal, kaidah kebahasaannya seperti apa, strukturnya harus ada apa. Masih ingat ya? Di atas ada apa? Ada produknya, ada kalimat persuasifnya, bisa berupa kalimat imperatif, bisa ada logo perusahaannya, dan tentu saja jangan lupa ada slogan. Ciptakan slogan yang menarik, slogan yang mudah diingat, yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Itu yang terpenting, ya. Paham ya? Oke. Terakhir dari saya, selamat mencoba anak-anak, selamat beraktivitas, dan selalu semangat untuk belajar. Kita harus selalu bersemangat belajar agar kita sukses meraih masa depan kita, dan selamat menulis iklan, selamat menulis slogan, dan selamat menulis poster. Terima kasih.
Dan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau video ini, kalian bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran kalian, atau kalian bisa berkomunikasi dengan saya melalui email maupun IG saya yang ada di tayangan ini. Terima kasih dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.